yang terutama. Saudara-saudara, apapun yang saudara prioritaskan, dengarkan. Hukum apa yang saudara utamakan dalam hidup saudara, maka dipastikan dampaknya yang paling besar, yang mempengaruhi pikiran dan perasaan saudara. Kalau hukum uang yang paling besar, maka Alkitab mengatakan bahwa hukum uang ini, saudara-saudara, selalu melahirkan penderitaan, ya, melahirkan kepahitan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, hukum apapun yang saudara tempatkan sebagai prioritas dalam hidupmu, maka rasakanlah dampaknya yang paling besar dalam hidup. Itu sebabnya Alkitab tidak menempatkan hukum yang pertama pada semua persoalan-persoalan lahiriah kita. Melainkan Alkitab menempatkan hukum yang pertama pada kasih. Perhatikan. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Alkitab menempatkan, saudara-saudara, hukum yang pertama adalah kasih. Ingat, saudara-saudara, Alkitab itu sudah mengingatkan kita betapa bahayanya melawan hukum. Kita di Indonesia ini diatur oleh hukum, undang-undang. Ya. Ada dua tujuan hukum yang paling umum di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu dibuat, yang pertama adalah untuk menertibkan masyarakat. Ya. Kemarin saya ditelepon dari anggota Polres Pematang Siantar. Saya ditelepon, orang sama, ya. Apa Amang tahu ada kejadian Jumat malam di sekitar Amang itu? Saya nggak tahu. Sehingga, oh gitu ya, berarti Amang nggak tahu ya. Apa rupanya yang terjadi? Ingat, ini adalah peristiwa hukum, menertibkan masyarakat. Yang kedua adalah, hukum itu juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Gitu ya. Mensejahterakan. Jadi kalau kita melanggar hukum, Alkitab sudah mencatat akan ada konsekuensi, kebinasaan, persoalan yang sangat rumit. Itu sebabnya di ibadah KTM Rabu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Artinya bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan, itu adalah dengan kita taat kepada hukum firman Tuhan. Ingat, kalau saudara menegakkan hukum Tuhan pada daging saudara, itu adalah penderitaan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya. Sekali lagi, ketika saudara menegakkan hukum pada daging saudara, hukum firman, maka hukum itu pasti akan berefek penderitaan memang bagi daging, tapi buahnya damai sejahtera. Itu sama seperti pendapat dari seorang filsuf yang bernama Aristoteles mengatakan, pendidikan itu akarnya pahit, tapi buahnya manis. Nah ini, para anak-anak sekolah, coba dulu diangkat kepala. Kalian kan suka akar yang manis, buahnya nanti pahit. Lihatlah orang-orang tua kalian ini, yang di belakang, yang di depan juga termasuk. Saya selalu bilang dulu kalau kita cabut dari kelas, wah, kayaknya kita sudah terhormat kali gitu. Pelajaran apa hari ini? Fisika katanya. Keluar kita sudah. Coba bayangkan, karena kita mencari pendidikan yang manis, akibatnya lihat sekarang, pahit semua. Ya, tapi kalau kalian mencintai yang pahit, akarnya pahit. Halo yang masih sekolah ya, karena kalian nanti akan digaji sebatas kemampuan kalian. Contoh, kalau si Daniel pengen nanti berapa kamu mau digaji di perusahaanku? Aku pengen 30 juta. Kemampuannya hanya, contohnya 1.700.000 atau UMR. Saudara jangan ngarep.
Ada begitu banyak di Indonesia ini orang-orang yang pintar. Enggak cuma tamatan SMA, tapi pintar. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia dilamar oleh perusahaan. Dan perusahaan bilang begini, kamu yang sebutkan berapa gajimu. Makanya cintailah belajar. Amin. Anak-anak sekolah, anak-anak sekolah cintailah. Anak-anak sekolah. Soalnya suram dari Mbak. Suram. Coba perhatikan. Ada sesuatu yang keliru sebetulnya ketika bangsa Israel mendefinisikan hukum Taurat secara salah. Saudara tahu bahwa hukum Taurat itu selalu mendasarkan perkenanan Tuhan dengan perbuatan. Jadi artinya begini, didefinisikan bahwa kasih Tuhan itu didapatkan melalui perbuatan. Ya. Tetapi saudara perhatikan, mengasihi Tuhan ini tidak berbicara tentang seberapa besar engkau berbuat bagi Dia. Seringkali kan kita salah paham. Kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu kita ukur dari seberapa besar yang bisa aku perbuat. Saudara baca nanti di 1 Korintus pasal 12 tentang hukum kasih. Atau 1 Korintus pasal 12 kalau nggak salah dikatakan di sana, atau 2 Korintus berapa itu? Engkau bisa mempersembahkan tubuhmu untuk dibakar. Tapi kalau kau tidak memiliki kasih, artinya dengan orang bisa melakukan apapun tanpa kasih. Ya. Jadi bangsa Israel itu menerjemahkan hukum itu seperti itu. Itu sebabnya mengasihi Tuhan tidak berbicara tentang seberapa besar persembahanmu, seberapa besar yang bisa kau perbuat bagi Dia. Karena kalau saudara terjebak dalam kalimat ini, maka saudara akan kembali terjebak pada hukum Taurat, hukum perbuatan. Sehingga ketika engkau gagal berbuat, engkau merasa jauh dari Tuhan. Dan engkau tidak bisa mengangkat kepalamu. Tapi dengar, Alkitab mendefinisikan begini. Mengasihi Tuhan itu berbicara tentang seberapa besar engkau mempercayai. Saudara masih ingat cerita di Natal kita tentang anak yang hilang? Saya mau tanya, seberapa besar anak itu berbuat kepada bapaknya? Nggak ada yang dia perbuat. Tapi di situ kan Yesus sedang menceritakan tentang kasih Bapa, hati Bapa. Ya, apa yang unik daripada anak yang hilang ini gitu ya? Ketika dia kembali, satu hal yang dia bawa adalah bahwa dia percaya. Kan waktu dia sudah dalam keadaan terpuruk, dia mengatakan, aku akan kembali ke rumah bapakku. Karena ada satu keyakinan, dia percaya bahwa bapaknya mengasihi dia. Jadi definisi daripada mengasihi Tuhan, sekali lagi saudara, ini tidak berbicara tentang seberapa besar engkau bisa berbuat bagi Dia, melainkan seberapa besar engkau mempercayainya. Sebab Alkitab sudah mencatat, kekuatan yang supranatural itu hanya kita dapat ketika kita percaya. Haleluya. Haleluya. Bukan ketika kita berbuat. Jadi perbuatan itu lahir dari percaya, bukan perbuatan yang melahirkan iman. Seringkali kan ketika kita sudah memberi contoh, kita mulai percaya. Wah ini kan, nah ini kan. Tapi iman itu melahirkan kuasa untuk berbuat. Jadi sekali lagi Tuhan tidak melihat perbuatanmu, tapi Dia melihat imanmu. Makanya Rasul Paulus itu mengkonfirmasi di surat-suratnya kepada jemaat di Korintus, sekalipun engkau menyerahkan tubuhmu untuk dibakar, sekalipun engkau menjual semua hartamu, dan engkau membagi-bagikannya kepada orang miskin, kalau engkau tidak punya kasih, kau sama seperti gong yang gemerincing, katanya. Artinya itu nol. Sebab perbuatan tanpa kasih itu menuntut. Itu sebabnya Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 12, definisi kasih itu mengcover semua motivasi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak menuntut, bahkan kasih tidak mengungkit-ungkit. Berapa besar
Di gereja, saudara, bukan di gereja kita, di banyak gereja, banyak jemaat yang ketika dia pindah, dia beli kursi, dia bawa lagi kursinya, saudara. Dia beli keyboard di gereja, begitu dia sakit hati di gereja, dia pindah, dia bawa lagi keyboardnya, musiknya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang tidak didasarkan kasih dan Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi coba perhatikan kalau saudara baca kalimat ini, sebetulnya kalau saudara sudah tidak kagum lagi dengan Tuhan, mohon maaf, pikiran saudara agak sedikit bermasalah. Anda tidak bisa memahami tentang definisi kasih. Tidak rumit sebetulnya. Artinya apa? Kasih kepada Tuhan itu dititik beratkan pada keyakinanmu terhadap apa yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Jadi saudara, ini sudah clear. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang semuanya diukur dari kasih. Kau bisa nggak berbuat tanpa kasih? Bisa banget. Tapi engkau tidak mungkin bisa mengasihi tanpa berbuat. Jadi dasarnya itu adalah bukan perbuatan. Hukum Taurat dasarnya apa? Didefinisikan dasarnya apa? Perbuatan melahirkan kasih Tuhan. Tapi perjanjian baru mengkonfirmasi bahwa kasih melahirkan perbuatan kita. Seperti lagu tadi. Itu lagunya Sidney Mohede. Tadi saya baca ada satu komen. Saya agak sedih sekali. Ada yang komen begini di lagunya Sidney Mohede seperti tadi. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dia buat begini. Saya tinggal di Singapura katanya. Lagu ini telah menyelamatkan saya tahun 2017. Saya mau bunuh diri. Nanti saudara bisa baca nanti di sini. Tapi ketika saya dengar lagu ini, saya mengurungkan niat saya untuk bunuh diri. Kenapa, saudara? Ingat, sekali lagi, yang menjadi pondasinya semua adalah kasih. Kalau engkau tidak mengasihi, kau pasti terpaksa. Para pelayan-pelayan Tuhan itu, kau jangan hanya melayani pekerjaan, tapi yang paling pertama yang harus kau lakukan melayani pribadi. Banyak para pelayan-pelayan hari ini, saudara, dia hanya pengen dapat jadwal, tapi melayani pribadi Tuhan dia nggak mau. Apa itu Pak Gembala melayani pekerjaan Tuhan? Ya singers, worship leader, pemain rebana. Kalian pemain rebana. Ingat, ketika kalian di sini, kalian sedang dipakai Tuhan, jadi matanya itu jangan sembarangan buka. Menyembahlah kalian. Dan melayani pribadi Tuhan itulah engkau membaca firman Tuhan dan engkau berdoa. Itu, saudara, kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan tanpa melayani Tuhan, pelayananmu itu sia-sia. Dan itu menjadi pelayanan yang sombong, saudara. Itu sebabnya dengarkan baik-baik. Motivasi kita adalah kasih. Karena kasihmu akan menentukan apa? Seberapa banyak yang bisa kau perbuat. Nah, coba kita lihat tentang ini, saudara. Ini ya, ayatnya, saudara, supaya saudara paham. Mengasihi Tuhan itu tidak berbicara seberapa besar engkau berbuat, tapi melainkan seberapa besar engkau mempercayainya. Rasul Yohanes menuliskan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 17, saya katakan begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Coba lihat. Jadi ini sekali lagi tidak berbicara tentang aku, melainkan berbicara tentang Dia. Amin. Amin. Kalau saudara fokus pada aku, lihat semua yang saudara lihat yang pahit-pahit semua. Lagu yang paling cocok kalau hanya fokus pada keakuanmu, apalah lagu yang paling cocok? Padelia. Itulah minimal. Maksimal apa? Panikota. Tu panikota nalang. Manikot nang. Ayo. Bahkan berapa banyak orang hari ini minta mati lebih awal. Bukan karena apa-apa, tapi karena dia merasa ada banyak begitu masalah, saudara. Itu sebabnya bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 17. Dengar, coba lihat ayat 17 ini. Jangan sampai kelewatan ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna. Dengar. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Bukan ketika kita berbuat bagi Dia. Bukan ketika saudara menahan hujan supaya datang beribadah.
ketika saudara memberi korban dan persembahanmu, persepuluhan, ucapan syukur, saudara-saudara yang sudah komit membayar persepuluhan, ingat, saudara jangan sombong. Nah, contoh dia bisa mengangkat kolam di awal nih. Kamu beli petite sanawi, sepatu ini sanawi. Sebab itu bukan pemberian, itu adalah feedback. Dalam dunia berbisnis kan biasa begitu. Tolong juga jual tanoki katanya. Mau laku 3 miliar, lihat PH 5%. Berapa 5% dari TGM? Nggak tahu. Berapa? Ketika laku tanahmu kau kasih 150 juta, kau bisa bangga. Aku yang membeli rumahnya itu, no. Itu feedback. Nggak ada yang dirugikan di situ, saudara. Setuju nggak kira-kira? Kadang dalam ilmu berbisnis saja kita susah, nggak bisa nalar, saudara. Contoh, tuh pendeta mata duitan. Ya memang pada akhirnya pendeta itu mata duitan karena jemaat tidak memperhatikan pendetanya. Pikiranmu ruah. Nah, bang sian surga boras nih pendeta. Banyak pendeta-pendeta Pentakosta pada akhirnya mati lebih awal. Mati muda, kadang memprihatinkan. Kemarin beberapa hari lalu saya lagi lari pagi. Saya kaget ada beberapa pendeta juga yang akhirnya sambil jalan kita ngobrol. Aduh, dia cerita ini cuci darah sianu, istri Pak Pendeta sianu cuci darah. Saya bilang memang ironis memang kita ini. Bayangkan pendeta Pentakosta itu dituntut perhatian full kepada jemaat, tapi dia harus memikirkan kehidupannya. Dia harus memikirkan pembangunan gerejanya. Dan itu pun masih dikata-katain jemaat. Sampai akhirnya pendeta itu sakit, dikata-katain jemaat, ini apa ditetung kan? Makanya jangan mau jadi pendeta Pentakosta kalau memang nggak dipanggil Tuhan. Kalau pendeta gereja yang lain kan bisa, tinggal nunggu bulan masuk gaji. Aku nggak perlu besuk pun nggak jadi masalah. Paling nanti 3 tahun kemudian, 1 tahun kemudian saya dipindahkan. Dan paling nanti berpikir saya dipindahkan aja ke Jalan Sudirman di Medan. Saudara-saudara, harus paham. Jadi dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Jadi waktu kapan kasih Allah itu sempurna dengan? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Sudah paham gak kalimat yang terakhir? Karena sama seperti dia. Siapa maksudnya dia? Yesus. Kita sama di dalam. Jadi kesempurnaan Yesus itu, kita juga sama dengan dia. Bukan melalui perbuatan. Inilah hukum agama. Perkenanan Tuhan kau dapat melalui perbuatan. Tapi hukum firman Tuhan nggak semacam itu. Jadi mungkin nggak saudara mengasihi Tuhan dengan sempurna? Mungkin nggak? Nah kan? Nah itu dia. Jadi kalau seandainya ini di perkuliahan nilaimu itu rendah, baru kan semua sudah dijelaskan dengan mungkin nggak? Enggak katanya. Maka kayaknya udah kerusakan permanen. Mungkin nggak kita bisa mengasihi Tuhan sempurna? Kalau melalui perbuatan memang nggak mungkin. Tapi ayat ini mengkonfirmasi apa? Bagaimana kasih Allah itu sempurna dalam kita? Ketika kau percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi kau berbuat karena apa? Itu beda, bos. Tuhan, kau yang memberkati usahaku, Tuhan. Tuhan, panjang minggu ini ya. Baik kali kau. Aku lalu lalang di jalan raya. Ada orang baru 1 kali keluar dari rumahnya, tabrakan. Baru 1 kali. Soalnya ada berapa kali keluar dari rumah? Apalagi para Valentino Rossi ini kan ada. Pak Wides itu Valentino Rossi. Oh ini Pak Randu ini driver yang bos.
Dari Porsche ke sini dia bisa bikin 1,5 jam. Makanya waktu itu kita dekat dengan Tuhan semua. Siapa tahu ini akhir dari segalanya, kan begitu. Tapi lihat, selamat. Mengingat itu aja. Apakah enggak makin baik sama Tuhan? Sedalamnya hatiku Jadi kasih, kalau engkau mengasihi Tuhan, itu Tuhan lihat dari imanmu. Amin. 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 Dan iman ini yang menjadi penentu. Makanya lihat jemaat-jemaat yang lain yang malas-malas beribadah. Kenapa? Karena dasarnya perbuatan. Dia hanya mengisi absen nanti sekali sebulan supaya tidak di DO, karena 12 minggu berturut-turut. Ini perhatikan ini. Udah mulai absen, udah mulai berjalan ini. Nggak peduli. Itu hukum. Kenapa? Karena kalau engkau tidak mengasihi, maka perbuatanmu itu terpaksa. Tapi kalau engkau mengasihi, enggak, saudara menjadi apa? Inisiator, penggagas. Kita tabain sama Pak. Saya bilang berapa jemaat. Gereja kita tahun ini sudah 18 tahun. 18. Belum pernah sekalipun kita buat ulang tahunnya. Karena sebetulnya kan bukan saya lagi yang memikirkan itu kan. Itu menandakan bahwa jemaat di sini berkualitas. Contoh nanti kalau orang tuamu sudah tua. Kalau anak-anaknya sudah berhasil dan sudah berkualitas lah. Berhasil ini kan jangan nilai dengan uang. Siapa yang buat ulang tahunnya? Dibuatlah di mana? Walau di Siantar di Sapadia Hotel. Kata sambutan yang pertama adalah wali kota Matang Siantar terpilih. Yang terhormat. Kata sambutan yang kedua adalah ketua DPRD Kota Matang Siantar. Bangga enggak orang tua nanti? Lagi memang nanti dari seorang anak teh. Itu inisiatif. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat ya, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ada konsekuensinya. Jadi Tuhan itu enggak oke lah, terserah, enggak ada. Dia sudah mengingatkan. Jadi sekali lagi saudara, mengasihi Tuhan itu tidak berbicara dengan perbuatan, tapi berbicara dengan iman. Amin. 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 Nah, hari ini menjadi persoalan, seberapa besar engkau mempercayai Tuhan? Kecil atau besar? Dan itu terlihat dari isi pikiranmu. Kalau semakin engkau merdeka, itu lahir dari iman. Kau nggak takut aku ya sekarang ya. Tapi ada orang tidur pun ketakutan. Orang pernah ada lihat orang tidur ketakutan? Bisa tidur mode manuk. Tahu mode manuk? Sudah pernah lihat ayam tidur berbaring nggak? Itu namanya ayam mati. Ayam itu tertidur gimana? Itu namanya mode manuk. Tapi kalau imannya sudah besar, mulai bertumbuh imannya. Aduh, pesi tahu mana? Roma amat teman nain nama. Kau kayak dulu pernah bilang sama Bu Gembala, kau sebetulnya beriman atau enggak punya otak? Memang sebagian ada yang enggak berotak, nggak ada dipikirkan. Ada, tapi sebagian itu karena dia sudah mulai percaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi imannya jangan kebablasan. Satu kali ada seorang mengajak makan di burung goreng. Orang teman-temannya pada ayo diajak makan, mereka pesan burung goreng yang beli ini mahal itu kan. Begitu selesai, dia bilang, saya mengajak kalian tadi dengan iman. Gak ada uangku sebetulnya. Itu iman tanpa pengetahuan, tanpa inosku. Jangan begitu juga, saudara nekat. Jangan nekat. Itu namanya iman melompat dalam gelap. Ya, iman yang melompat dalam gelap.
Alkitab menempatkan kasih sebagai hukum kekekalan terbesar. Karena Alkitab mengatakan itu apa? Allah adalah kasih. Lihat ini. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 dan 13. Kasih tidak berkesudahan. Lihat ya ke depannya. Nubuat akan terakhir. Nah, ini gereja-gereja yang selalu menempatkan nubuat pada peringkat pertama soal ukuran Tuhan hadir atau tidak. Kan ada itu. Ada makin mengrirani katanya. Jadi kalau ibadah itu enggak, dengarkan kalian semua jemaat GPD Sion Simaribu. Percayalah bahwa tahun 2025 ini saudara akan membayar pajak. Katanya, ya nggak perlulah dinubuatkan yang begitu. Dan kadang nubuatannya itu nggak ada yang baru. Karena memang nubuat itu sebetulnya gini loh. Kalau nubuatan itu tidak sesuai dengan firman, sebetulnya kadang agak sensi ini kalau saya bilang. Kalau misalnya saya bilang secara ekstrem begini, untuk apa lagi nubuatan? Makanya Alkitab mendefinisikan bernubuat itu dengan berkhotbah. Nubuat akan berakhir. Apalagi bahasa roh akan berhenti. Itu makanya kalau misalnya katakanlah tanda orang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh, kan sudah selesai dengan satu kalimat ini kan? Selesai enggak? Nggak ada di jemaat GPD Sion yang kritis soal ini ya. Kalau jemaat di sini semua masih perawan, masih lugu, sudah ibarat orang gadis dia masih gadis lugu. Ada yang mengkritisi ini, saudara. Pengetahuan kan? Nah, saudara-saudara yang mengejar pengetahuan, lenyap. Ya, Jion ya, lenyap ini bos. Coba dia sekarang, pengetahuan pun sudah mulai gemetar. Karena pengetahuan itu sendiri yang menyerang pengetahuan sendiri. Melalui teknologi AI sekarang, pengetahuan pun mulai ketar-ketir. Karena seolah-olah pengetahuan ini menjadi sosok yang tidak bisa dikendalikan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan. Demikianlah tinggal ketiga ini. Lihat, yaitu iman. Iman suatu waktu akan berakhir enggak? Akan berakhir. Pengharapan akan berakhir enggak? Dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah, nah ini nanti yang enggak pernah selesai. Di surga pun ini ada. Kenapa? Karena kasih itu adalah, Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4:8 dan 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Halo. Makanya hukum kasih inilah yang membedakan kita daripada agama-agama lain, keyakinan yang lain. Ada satu agama mengatakan bahwa Injil itu perlu disempurnakan, makanya kitab kali diberikan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Adakah yang lebih sempurna lagi daripada Injil? Coba, ini yang nggak bisa dilakukan. Kasihilah musuhmu. Halo, musuhmu aja dikasihi. Amin. Apalagi suamimu, apalagi istrimu, apalagi tetanggamu, apalagi gembala. Jangan engkau musuhi. Gak adakah yang lebih sempurna lagi dari situ? Setelah itu makanya Alkitab mengatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu terlihat daripada apa? Kasih. Contohnya dia masak rendang, nak kola bau niat tung bagi yang ditangkap. Mau lupa bakal. Kalau lo sama ini tetanggope suka berharap gitu. Ada begitu memang. Aku kayak begitunya. Kelemahanku saat itu suka kali berharap. Kalau berdiri aku di situ, kadang berharap aku. Udah mulai emang kubuang ini, Tuhan tolonglah jangan begitu. Udah bertekad aku, Tuhan mulai minggu depan gak gitu lagi. Minggu depan gak gitu lagi aku. Apalagi ada kadang jemaat ini kadang menyel-nyel. Saya udah menjaga nggak? Tapi dulu pernah aku rasa
Apa enaknya? Mari sa antara sa minggun narumana. Kita telah mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tak berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah dalam. Jadi apa tandanya kita dalam Tuhan? Kasih. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin saudara punya dana lebih, saudara lihat di jemaat ini setiap minggu celananya itu aja. Apa sekalian kau pergi ke Ramayana, ke Tisalormi. Itu kasih. Haleluya. Karena itu lebih baik daripada asal udah kebuktian. Jangan lagi begitu lagi kita. Yakobus mengatakan begini, kalau aku nggak begitu, kalau kau lihat orang nggak makan, kasihan ya, kita doakan dia dalam nama Yesus, berikan dia makan. Bukan itu yang benar. Kalau dia nggak makan, datangi rumahnya. Karena semangat doamu, yang sahur pahika. Kan banyak begitu dibuat lelucon di Facebook itu. Saudara-saudara yang tidak punya beras, saudara-saudara yang punya banyak hutang di ini, mari datang ke rumah. Di sana kita menangis bersama. Perbuatan, amin, amin. Ikonaron lo peningkatan, haleluya. Masa kadang mohon maaf, saya harus mengatakan ini dengan tegas. Masa persembahan sama daripada 7 tahun yang lalu? Hari Minggu kemarin saya tanya, Pak Mira sudah berapa tahun di GBD Sion Semaripun ini? 9 tahun dia. Kalau seandainya 9 tahun dia ini belajar karate, udah dan berapa sekarang? Dan lain-lain sudah. Tapi 9 tahun belajar karate, masih takut dengan kegelapan. Hei, kamu ada di mana? Saya tanya Mak Boas, mana Mak Boas? Hilang dia kan? Saya tanya, Mama si Boas, berapa tahun kamu sudah di GBD Sion Semaripun? Berapa tahun kamu? 8 tahun. Kalau seandainya selama 8 tahun ini kamu belajar masak, kira-kira masakan apa yang belum bisa kau masak? Masa 8 tahun contoh sudah belajar masak, masakan Indomie nggak tahu? Coba lihat, udah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Lihat, kualitas kekristenanmu itu nampak daripada buah hidupmu. Nah, itu aja yang kau persoalkan. Berbeda, amin. Berbeda kau dari perbuatan. Bukti bahwa dia sudah dan dua. Masih takut nggak dia berjalan di perbuasan jam 12 malam? Setidaknya apa? Rasa percaya diri mulai muncul. Walaupun dia bukan sunggokong, saudara-saudara. Tapi namanya sudah belajar. Coba sekarang renungkan itu baik-baik, saudara-saudara. Supaya begini, jangan sia-sia firman Tuhan ini. Amin. Amin. Una sia-sia. Una kalau mengisap kamu romah minggu hati. Betul lah. Melodakkan dari urusan doang. Kalau sesekali diurus nama masa sepanjang jadi jemaat jadi jurus terus dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini enggak suka saya ini, terserah. Kasih itu lahir dari ketika kita menerima. Dari mana kasih itu muncul? Nggak ada cara lain. Buka hati untuk kasih Tuhan. Amin. Makanya ada lagu mengatakan, ku buka hati untuk Tuhan kasih. Buka hatimu. Coba lihat. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dan 19. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau engkau nggak bisa rasakan kasih Tuhan itu, maka nggak ada kasihmu. Karena kasih Tuhan itu lahir daripada ketika engkau memberikan, mempercayai kasih Tuhan itu.
Amin. Buka hatimu. Percaya kau dikasihi Tuhan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan imanmu. Amin. Haleluya. Berdasarkan apa? Iman. Sekali lagi, berdasarkan iman. Jadi kalau saudara tadi datang beribadah karena iman, saudara pasti bersemangat mendengar firman ini. Tapi kalau saudara datang tadi beribadah di sini bukan karena iman, saudara pasti terganggu. Duduk pun mulai gelisah. Yang orang canak kita merenung sebetulnya. Kita carilah gereja yang lain. Pendidikan itu, ingat, pendidikan itu apa? Pendidikan itu apa? Nah, sini itu udah lupa sekarang. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu apa? Akarnya apa? Tapi buahnya? Firman Tuhan itu pahit kadang kedengaran, tapi buahnya amin. Amin. Tuhan, Tuhan punya pendidikan. Hitung-hitung. Aku jadi jemaat Gebelis yang Semarang kalau tadi bilang 18 tahun belajar. Aku sebetulnya jadi jemaat Gebelis yang Semarang ini sudah 20 tahun ya. Tapi kalau kukur memang aduh Tuhan, pantas bersama sama dia maksudnya pantas maksudnya. Kasih itu bertumbuh dan berkembang melalui apa? Ingat, kasih itu lahir dari mana? Ketika kau mempercayai Tuhan, tubuh matong holongi. Ada hola tubuh lo, ama gunani. Kalau nanti mak dia melahirkan bulan berapa? Bulan 3. Kalau hanya lahir aja begitu nggak bertumbuh mana? Udah 17 tahun umurnya masih gitu. Halo, mengganggu nggak itu? Kayaknya saya dia umurnya anak mau dah. Tahun 30 apa umurnya orang kata. Lalu dia apa ya? Maaf. Kasih itu lahir ketika engkau percaya pada. Tapi kasih itu bertumbuh lihat melalui apa? Melalui apa kasih itu tumbuh? Patema. Penderitaan. Ketika engkau mulai menderita karena Tuhan, kau artinya begini, kau mulai melawan diri. Coba sama-sama dulu bilang kiri kananmu, berhentilah melawan orang, bilang dulu. Mulai sekarang lawanlah dirimu. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan, dan ketekunan menimbulkan, dan tahan uji menimbulkan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Kasih itu bertumbuh. Contoh. Banyak orang tua kasihnya nggak bertumbuh kepada anaknya karena dia nggak berkorban untuk anaknya. Semakin banyak kau berkorban untuknya, bang. Hah? Pasa holang orang mereng mobil muna. Nama mobil lo macam tuh. Nak pola nggak semar mobil, nak pola ya pikir. Ayo. Karena saudara berkorban atau itu. Bola pelajar nasi dia. Mula mobil butuh obat kita. Kalau sekali buka, buru-buru. Karena kadang-kadang kita berdua bertanya kan, kalau menumpang sekali buka berapa Pak? Karena taksi hukumnya begitu Jakarta sana ya. Sekali buka aja, contoh saudara cuma buka, saya lihat pesan, tolong sama pulang jadi, terus bayar 20. Begitu hukumnya, buka aja bayar. Cinta itu karena kita berkorban. Amin. Itu makanya dalam rumah tangga semakin banyak berkorban, semakin tumbuh. Apa itu? Udah banyak korban kamu tuh. Udah buruk kali aku kalau mengasihi orang ajar. Banyak kekorbanan. Itu makanya di gereja ini kalau kau nggak banyak berkorban, ingat ya karena kasih. Sehingga saudara tidak rasa memiliki. Saudara bisa keliling-keliling, mulai zona, tembok nanti. Aman.
kirim bersuhu 2 sak semen dah. Saya tidak bersuhu. Itu namanya mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Kasih itu sama dengan apa? Pengampunan. Jadi ketika saudara percaya, saudara sudah menerima pengampunan. Ini saya sampaikan ya. Lihat, itulah kelebihan, keajaiban daripada Alkitab yang kita pegang. Pengampunan itu di awal, bukan di akhir. Agama mengajarkan kita tentang pengampunan itu di awal atau di akhir? Di akhir, dumat ya kan? Begitu enggak? Ditimbang. Mana lebih besar, lebih berat? Dosanya atau amalnya? Tapi Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan itu di awal. Begitu saudara percaya, saudara lahir baru, saudara diampuni. Amin. Loh, begitu. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, berarti enak dong. Sesudah begitu berarti saya bisa berdosa lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah diampuni berdosa lagi? Kan nggak mungkin lagi kan? Mungkin nggak? Kan tidak mungkin lagi seseorang yang sudah diampuni kemudian berdosa lagi. Bagaimana mungkin? Nah, kembali kita bingung kan? Ini agak berat ini kupikirkan. Makanya kalau berat, jangan langsung tolak. Itu dia yang masuk di pendeta. Karena bangsa Israel tidak mengerti isi pikirannya Yesus. Sehingga kebunuh dong. Menyesatkan ini. Mungkin perbuatanmu bisa salah. Itu namanya hukum dosa di dalam daging. Tapi apakah itu bisa membatalkan kasih karunia Tuhan? Tidak. Saya ulangi kembali ya. Makanya Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah melalui kematian putranya. Dengan demikian apa? Allah menjatuhkan apa? Penghukuman di dalam daging. Haleluya. Jadi hari ini kita, kalau saudara sudah lahir baru percaya, kita ini sudah menjadi orang kudus yang masih kudis. Kan kita ini orang kudus yang masih kudisan. Udah kudus, tapi kita namanya kita masih tinggal di sini kan? Khawatir itu wajar enggak itu? Ada yang bilang enggak Pak, kepada 1 tahun ini saya enggak pernah khawatir. Oh, sunggokong ini kalau begitu. Jadi saudara kalau sudah khawatir, Tuhan, itu manusiawi. Tapi yang berbahaya adalah kalau hidup dalam tidur mendengkur, itu biasa enggak? Tapi kalau dengkurmu sampai mengganggu, itu yang enggak biasa. Harus berobat. Amin. Ada sampai tetangganya pun tolong maju leh. 2 minggu orang murid bekam, basah. Yang lucunya, yang suka mendengkur ini suka kali tidur. Itu udah nggak sehat. Mendengkur itu manusiawi. Marah, wajar nggak itu? Saudara dihina, marah, wajar nggak? Tapi yang nggak wajar menurut firman kita kau hidup dalam kemarahan. Apa di bagaimana mau hina atau ini? Mak lampir. Coba sepanjang tahun asal dari mana? Itu yang sudah kesurupan setan. Siapa yang nggak marah kalau diperlakukan? Itu manusiawi. Saudara khawatir, itu manusiawi. Tapi begitu saudara hidup dalam kekhawatiran, nah itu yang berbahaya. Haleluya. Jadi kasih itu sama dengan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus menjadikan kita merdeka, bebas dari semua
1 Yohanes 4 ayat 9, 17, 18, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna, tadi kita baca ini. Di dalam kasih, perhatikan. Halo. Di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Beda nggak takut dengan ketakutan? Ayo, yang jago-jago bahasa Indonesia, apa bedanya takut dengan ketakutan? Sudah tambah imbuhan katanya. Sekarang baru iya. Dulu kan ayo, ini adalah dasarnya, katanya dalam dasar kata takut ditambah imbuhan jadi ketakutan. Dulu kan kita nggak kasih otak kita ke situ. Makanya jadi ginilah kita sekarang. Apa bedanya orang yang belajar bahasa Inggris dari nol dengan orang yang belajar bahasa Inggris otodidak? Dia nggak pintar berpidato. Lihat orang yang belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh, ketika dia berdiri di depan dia, kalimatnya itu, redaksinya itu mantap. Yang terhormat kan disebut dengan hormat, kan? Begitu. Tapi ya kalau yang nggak pernah belajar Indonesia ya kayak kita ini lah. Amburadul semua di mana, ini aturannya penempatannya. Kayak aku lah itu. Yang aturannya bisa dihotbahkan setengah jam jadi 1 jam. Jadi mohon maaf lah jemaat Tuhan, sebetulnya ini bisa dihotbahkan oleh orang pintar setengah jam. Tapi karena yang menghotbahkan orang yang kurang pintar jadi 1 jam lah. Apalagi yang dihotbah pun di dalam kasih tidak ada kasih yang sempurna. Apa dari kasih yang sempurna itu? Apa kasih yang sempurna itu? Menjawab aja susah. Karena sudah takut salah. Apa itu Rado kasih yang sempurna itu? Ketika kau percaya. Amin. Amin. Kasih yang sempurna itu apa? Tuhan, aku tahu bahwa minggu ini banyak kali banyak kali yang harus kututupi. Tapi aku percaya itulah kasih yang sempurna itu. Katakan kau bisa. Jadi kalau kau nggak bisa tidur, jangan saya posting. Ada yang suka posting. Jam segini nggak bisa tidur katanya. Datang musuhnya, hal nanti mau katanya. Udah begitu, kan udah banyak musuhmu. Jangan lagi posting-posting yang negatif-negatif. Karena memang seluruh dunia sedang menantikanmu binasa. Dibuatnya lah posting. Anggau mati mau ini. Nggak hulak tibu mati. Enggak yang besar-besar aja ceritakan di Facebook. Haleluya. Kemarin si Queen ulang tahun, hanya numpang foto di rumah Padang itu, sini kau dulu. Posting bahwa orang tahu kita masih bisa makan di restoran. Walaupun hanya foto. Ini coba, ibadah rumah kalian boras nanang solong. Belum itu amat, gitu aja. Keluarganya semua memang sudah mendoakan ini sudah mati dari tahun yang lalu gitu. Jangan lagi ceritakan yang negatif-negatif di Facebook ini. Haleluya. Bilang kiri kanan mahodo ini. Yang hebat-hebat lah ceritakan. Amin. Sesekali sudah pergi ke showroom hanya berfoto aja, berfoto begini. Orang tahu bahwa saudara diberkati sehingga musuhmu merasa padahal itu hanya foto. Kasih yang sempurna melenyapkan apa? Jadi apa yang bisa melenyapkan ketakutan? Hanya kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Apa itu kasih yang sempurna? Nah, yang beriman ini lihat, yang berani mengambil rumah walaupun uangnya belum ada. Itu bisa definisikan memang orang yang kasihnya sempurna. Amin. Haleluya. Datang dia ke gereja walaupun burung-burungnya sudah tidak ada. Nggak ada burung-burungnya. Orang gaya namanya. Orang gaya namanya. Masa ini mana di karena ini yang paling hebat di gereja kita. Walaupun penampilanmu hebat, burung-burungmu 2000 kan nggak ada yang tahu. Maka mulai saya pikir, apakah persembahan ini perlu kita buat di atas meja? Janganlah Pak Gemma. Artinya apa? Engkau tetap masih percaya diri walaupun uangmu tak ada. Itulah kasih yang sempurna. Karena engkau percaya. Amin. Amin. Tetap engkau membangun mimpimu bahwa bulan ini, pada bulan November nanti bagian tetap kami akan ke Italia.
Sampai gembalanya pun sudah mulai resah memikirkannya. Tapi dia tetap konsisten. Tapi kalau karena iman, silahkan lanjutkan. Haleluya. Haleluya. Gua ada pagi mau sakangan itu nang kuliah rencana nak bahasa penguliah aku namanya. Wah, tang mampu ya. Dia bahasa pola penguliah nokton. Anu ngarisan nang. Pola nang ngarisan mau penguliah mana. Mulai dari mulu na sakangan betul ni. Anak ini sama mulai dari nama terakhir. Manguli. Ya. Udah mau habis ini ya. Sebab ketakutan mengandung apa? Mengandung apa? Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam. Jadi mungkin nggak kita sempurna dalam kasih? Mungkin susah atau gampang? Tergantung pikiran. Ketika Yesus mengatakan kepada orang lumpuh di kolam Bethesda, "Hei, kau mau sembuh? Ayo," katanya. "Kau berdiri, lalu angkat tilammu, pulang." Berapa tahun dia melakukan itu? Seketika itu juga. Amin. Udah berapa tahun dia di situ tadi? 38 tahun. Udah berapa tahun kau di sini? 5 tahun sudah tua itu. Kalau manuk 5 tahun, ayo. Siapa di sini ayam sudah 5 tahun umurnya? Terharap deh ini. Ayo, udah berapa tahun sudah di sini? Masih rawat gitu enggak? Kan saudara ragu menjawab karena saudara merasa, wah, nanya Tuhan, memang merasa memang mergeser dot, kalian mundur gudang katanya. Gue arung donek ke maju waktu Tuhan kalian mundur nggak gudang, maju nggak tahu lima maju, 2 langkah maju, kalian tahu no, 7 langkah mundur. Orang lumpuh itu berapa jam kira-kira dia tadi mengeksekusi firman itu? Hah? Sedetik itu juga. Jadi ingat, mungkin nggak kita sempurna dalam kasih? Mungkin? Apa itu artinya sempurna dalam kasih? Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu susah atau gampang? Apa yang buat susah? Pikiran. Amin. Apalagi yang jago matematika itu, makanya matematika. Saya bulan udah masuk, harus masuk. Mau dipotong ke berpuluhan tak togong. Akhirnya tuh 5 Tuhan ini. Dan engkau berharap Tuhan maklum. Tuhan bilang kalau engkau nggak tinggal dalam aku, bagaimana? Ngeri, nggak ada sidapnya. Ngeri. Sama-sama katakan ngeri hian bilang. Apa pengalaman kawan itu? Apa pengalaman kamu? Lagi tengah pengalaman. Kamu jujur mengalami ini aku dan nama. Personal ke ulah sih. Kalau engkau menggunakan matematika nggak ada kata cukup, betul nggak? Ada kata cukup? Saudara pernah bilang, lihat nggak si Haritano sudah berhenti bekerja? Kenal si Haritano Sudibyo? Ada saudara lihat berita bahwa dia sudah berhenti bekerja? Malah yang saya lihat bagaimana? Kemarin baru dipanggil dia kan oleh komisi berapa itu DPR RI tentang usahanya. Coba lihat. Kalau Panjaitan sudah berhenti berusaha. Kalau kita mau berhenti, kita anak putus asa. Langsung dihulih pagi. Aku tuh bilang, kalau mana aku madam, kecuali mana aku milik Tuhan. Seberapa banyak yang kita terima dari Tuhan akan terlihat dari seberapa banyak yang kita. Kalau ini percaya nggak?
Jadi apa yang saudara berikan itu sangat tergantung dengan apa yang sudah saudara. Di luar itu semuanya terpaksa. Olah naung natajalo idong saya talian nanti. Kan hidup ada tiga. Sedia lebor itu gutu-gunai. Mulai lep itu ratus betuhur mengulus agak. 400 bayi itu beto dunia ini bayi mana? Itu sih itu, betul nggak? Kadang ini ada batangnya namun gitu lah. Mau nggak terlihat tiba turun di baru 20.000 ngawas peri ini kan? Atau 50.000 lema kamu muli baru lihat kamu 50.000. Oh lu sepakat yang lasur kamu kan? Semua punya kalawan ini berasa pula dalam nanti 50.000. Yang pertama berarti kita harus ikut itu artinya. Yang kedua unang beban ulus marga 25.000. Minimal ulus marga 70. Jadi itu belum. Itu belum ribu. Betul nggak kira-kira? Jadi saya dia nih jenalomi ido mu saya paulahom. Gudang dohala, nggak gudang di jalo satu Tuhan alai dan bisa dari mana? Guguk kuyon. Guguk. Itu kan? Dipikiranmu adalah guguk martolo entoki. Kemarin kita diundang makan durian. Wah, sampai 3 hari aku bergumul dengan durian itu. Mohon maaf, semua berbau durian. Saya lihat gerekan ini buang angin pe durian. Tapi puas sekali. Hospitality-nya itu hebat sekali. Tapi bebek pun bertelur karena Tuhan. Itu makanya mereka selalu mengingat Tuhan. Hidup dingok. Babi beranak. Ini sama bani beranak. Kalau karena Tuhan itu beranak, berarti dingok. Ada yang godang, awal mah bani beranak, borohan mana bani. Dokter dobe gitu. Dokter dobe. Semua usaha itu semua dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Makanya Tuhan tetap menunggu. Wow. Ngabola nulung mulai lemah kalau orang biar itu kicam. Rota. Tanyang masalah pun. Ya. Lukas 7:40. Sebab itu aku berkata padamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat. Orang yang sedikit. Jadi mau oti depe jalur mana pengampunan ini, do makan oti, do terlihat mana. Hukum daftar do, makanan yang paksa. Makanya dalam mengatakan bukan terpaksa tapi dengan sukarela. Artinya kalau suka rela. Kalau nggak suka, nah kita lebih sering apa? Nggak suka. Soalnya Indonesia rimat tuh. Itu makanya tong do mau lo binereng do zaman tong puas betul-betul berhasil firman itu mendarat di lumbung hatinya yang paling subuh. Tadi dari lalu keluar, tadi dari saat jalan-jalan itu. Gitu. Tadi dia. Makanya hati-hati umat jalanan. Masuk jami terus ini. Mengasihi Allah pasti akan melahirkan apa? 1 Yohanes 20-21. Coba kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah sekutu. Apa arti pendusta? Pamota. Aku mengasihi, apalagi yang kau sendiri. Mari kita nyanyikan aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku renungkan firman-Mu. Ada isi hari kepulih gimana? Sama dengan pamota. Maka dia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi dan tidak di. Tapi ada yang kenyang. Sangat siang ini. Mana yang sadari dirinya? Ayo dia benar jodoh. Selalu dia menempatkan dirinya jadi korban. Apa yang mana ada pelaku? Itu namanya playing victim. Itu yang paling banyak.
Gimana lo jual betul gimana? Sudah begitu. Kamu bukan tersebut untuk merasa aku semua. Tapi mana tuh firman? Ya. Jadi pastikan kalau saudara sudah melayani, jangan lagi ada musuh. Kecuali, ini si Boris. Haleluya. Puji Tuhan. Lagunya dalam kali lagunya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, berapapun harga. Roh Kudus itu. Kalau aku jadi Roh Kudus, bukan tetap setia. Kan kadang-kadang gitu, yang YouTube itu kan begitu. Kenapa bolanya kedorongannya ini sih? Habis ini lebur. Kita jalan tuh, tak ke polisi mencok sampai naik. Ini nomor di GPD bawah. Itu namanya GPD Perjuangan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, Ia harus juga mengasihi saudara. Amin. Haleluya. Ada sini masih bermusuhan? Kalau kau mengasihi Tuhan, apa tandanya? Berarti kau harus berdamai dengan saudara. Sudah selesai. Haleluya. Yang masih ada musuh,